Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya minggu ini? Luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi ini. Percaya saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan, kuasanya, hadiratnya mampu mengubahkan, menjamah setiap kita. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi Tuhan jadikan untuk kami lalui, untuk kami lewati Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu. Saya percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu memegang hidup kami Tuhan. Kau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Kau yang selalu tahu yang terbaik untuk kami Tuhan. Ajar kami untuk terus percaya, ajar kami untuk terus melihat, berharap penuh sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bawa keberadaan kami saat ini Tuhan, tubuh jiwa roh kami saat ini Tuhan Yesus. Kami ingin fokus, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin menyanyikan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biar segenap penyembahan kami, nyanyian kami saat ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hadirat-Mu menjamah, hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami pulang membawa berkat yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami persembahkan ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Mari jemaat Isis yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata. Boleh saya undang kita berdiri bersama-sama. Kasih salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan pagi ini. Sebab kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Bahwasanya kebaikan Tuhan selalu baru setiap pagi. Haleluya. Persiapkan hatimu, persiapkan suaramu. Sama-sama kita katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Anggalkan bebanmu, tak perlu kau buat. Gerakan kakimu, gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, gak kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya,
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang selawat kita nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Katakan takkan hilang, takkan hilang kekuatanmu. haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama baikkan tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Katakan takkan hilang, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama angkat tangan kita, katakan tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Na 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 na. Everybody say na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya. Jemaat ini saja katakan bersyukurlah, bersyukurlah, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Sekali lagi katakan bersyukurlah, bersyukurlah. Bawasannya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan,
baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Everybody say na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Beri salam saya terbaik buat anak kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang kami percaya Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia. Mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu Tuhan ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, ya Engkau tetap memilihku. Ubahkanku Tuhan, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang
mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan, oh kini aku percaya. Tiada yang mustahil. Kuasamu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap hanya padamu. Kini aku pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia pada panggilanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship you, we worship you, we worship you, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. We worship you, we worship you. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya. Kami ikuti rencanamu Tuhan Yesus. Kami mau setia, kami mau setia pada panggilanmu Tuhan. Sampai akhir umurku Tuhan, sampai akhir umurku Tuhan, aku kan setia. Terima
terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Boleh jemaat Tuhan saya undang makin berdiri bersama-sama. Sambil angkat kedua tanganmu, tanda engkau percaya sama Tuhan. Katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya. Yes. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu baik. Ku ikuti Tuhan panggilan-Mu. Aku kan setia sampai akhir hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang terpanggil. Kami anak-anak-Mu Tuhan yang terpilih Tuhan. Tuhan, kami mau setia dalam mengikuti panggilan Engkau Tuhan. Biar Tuhan kami mau tetap teguh, iman kami tetap memandang kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau jadi anak-anak-Mu yang setia sampai pada akhirnya Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah, untuk hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi hati kami, hidup kami Tuhan. Dan kami mau mendengarkan apa yang menjadi sabda-Mu Tuhan, firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkata-kata, berikan dan bukakan hikmat kepada kami Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan dapat menyingkapkan rahasia-rahasia-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom, shalom. Puji Tuhan, saya kembali hadir berdiri tempat ini setelah sekian lama ya, 2 minggu ibadah. Saya tidak beredar di sini. Tadi Erik mengatakan, wah bukan domba yang hilang tapi gembala yang hilang ya. Ya berarti domba-dombanya mencari gembalanya. Ya. Tapi saya percaya tetap di dalam kasih Kristus kita bersama-sama. Amin. Walaupun jauh, ya Tuhan izinkan saya untuk pergi melihat tempat-tempat di daerah Turki ya. Di situ juga seperti yang akan saya sampaikan di firman Tuhan pada siang hari ini. Ada satu tempat di mana jadi contoh, jadi monumen tentang kegerakan rohani di awal-awal jemaat mula-mula. Yaitu di Kapadokia, di situ ada gunung-gunung batu, di mana saat itu orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus mereka tersingkir, tetapi tidak membatasi iman mereka. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan walaupun di gunung-gunung batu. Jadi hanya pintunya dia lobangi batu gunung itu dan juga jendelanya. Tetapi iman mereka tetap teguh. Injil tetap tersiar sedemikian rupa. Semakin dihimpit, semakin digencet, tapi mereka semakin menyebar. Padahal kita di tempat ini menikmati tempat yang nyaman, enggak di dalam gua batu. Ya, bagaimana respon kita terhadap pertumbuhan gereja dan pertumbuhan iman? Dan firman Tuhan pada siang hari ini berbicara tentang penanaman dan pertumbuhan gereja di masa kini. Ya, penanaman pertumbuhan gereja bukan hanya menjadi tanggung jawab pendeta. Waduh, pada saat dengar judulnya langsung pikir ini kayaknya bukan buat saya nih, ini kayaknya buat pendeta-pendeta, buat para misionaris. Tidak, saudara-saudara. Ini tidak terbatas hanya untuk pendeta, untuk hamba Tuhan, tetapi untuk kita semua. Karena penanaman gereja dan pertumbuhan gereja menjadi tanggung jawab pribadi. Karena apa? Pertama, kita ini adalah gerejanya secara pribadi. Ya, Pak Ferry disebut sebagai gereja, Bu Yohana disebut sebagai gereja, Pak Budi disebut gereja. Dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9 mengatakan bahwa kita adalah gereja. Kita disebut sebagai eklesia yang artinya dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Secara pribadi kita adalah gereja. Kumpulan gereja-gereja menjadi satu komunitas persekutuan, koinonia, ini adalah juga gereja. Jadi pertumbuhan gereja adalah pertumbuhan iman pribadi dulu. Dimulai dari saya, dimulai dari saudara. Mau bicara tentang misionaris ke negara yang Afrika Selatan masih yang maju ya. Afrika yang paling terbelakang. Mau bicara tentang misi kepada tempat kita di negara kita Indonesia, daerah Papua atau Aceh. Tapi jika tidak dimulai dari diri kita sendiri itu sia-sia. Jangan pikir yang besar, yang wah, tapi dimulai dari pertumbuhan gereja pribadi kita yaitu diri kita sendiri. Dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 dan yang ke-6 dan yang ke-7 berkata bahwa kita yang telah menerima perkataannya menjadi percaya kepada Kristus, kita hendaklah tetap berakar, bertumbuh ya, bertambah disebut di situ. Dan kita juga perlu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bicara tentang pertumbuhan gereja dimulai dari diri saya, dimulai dari diri saudara. Pertumbuhan gereja secara sinode GBI, kita berada di GBI. Memang Om Ho atau pendiri GBI itu mencanangkan 10.000 jemaat. Dan saat ini kita sudah hampir 6.000 jemaat. Masih ada 4.000 lagi. Tetapi saya percaya dengan misi dari ketua sinode yang sekarang, bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh dan gereja yang menanam gereja lain. Penanaman gereja lain.
akan mengalami multiplikasi penanaman gereja, pertumbuhan gereja yang secara besar-besaran. Dan ini terjadi juga dalam gereja kita, di gereja kita. Mungkin saya sedikit update ya tentang situasi jemaat-jemaat kita di luar sana. Di GBI Cikupa sudah ada 40-an jemaat, kadang sampai mencapai 45 jemaat, padahal kapasitas ruko kita itu sampai maksimal 45. Jadi sudah penuh dan saya percaya berangsur-angsur akan bertambah terus. Sama seperti jemaat mula-mula Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 mengatakan seperti itu. Dan Tuhan itu yang memberikan pertumbuhan. Ya jangan salah, jangan sampai kita berpikir, oh ini mungkin karena hebatnya Pak Yotam yang mengembalakan di sana, hebatnya tim di sini, pengembalaan di sini, hebatnya saya, hebatnya kita semua, enggak. Tetapi kita adalah kawan sekerja Allah. Disebutkan dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-8 gitu, kita adalah kawan sekerja Allah. We are partner, kita partnernya Tuhan. Tuhan memerlukan tangan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa tersebut. Tetapi Tuhannya sendirilah yang memanggil jiwa-jiwa itu. Bukan karena hebat kita. Jadi kalau kita menginjili, kalau kita bercerita tentang Kristus, jangan sampai kita demotivasi karena aduh kok dia gak mau dengerin, kok dia gak percaya ya. Itu bukan urusan kita. Kita urusannya adalah just tell the story, ceritakan aja. Kabar Injil, misionaris itu adalah misi dari kata misio. Ya, misio dari kata apostelo, artinya kita diutus dengan otoritas. Kita hanya utusan, cuman bawa kabar itu saja. Percaya atau tidak percaya itu urusan Roh Kudus dan urusan Tuhan Yesus. Itu urusan Tuhan. Apakah dipanggil atau tidak dipanggil. Itu semua adalah urusannya Tuhan. Tinggal kita saja yang menjadi alatnya Tuhan menceritakan. Abraham Kuyper mengatakan bahwa pertumbuhan gereja merupakan tindakan Tuhan yang menambahkan bilangan orang-orang yang diselamatkan dalam jemaatnya. Dan menjadi jemaat yang bertanggung jawab. Jadi Tuhan yang bertindak. Tuhan yang menambahkan jumlah-jumlah itu. Pak, apakah pertumbuhan gereja itu berbicara tentang kuantitas? Ya, salah satunya. Kualitas betul, tetapi kuantitas juga Tuhan concern, Tuhan pikir tentang hal itu. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Itu bicara tentang numbers. 3.000, Kisah Para Rasul 4 ayat 4, 5.000 laki-laki. Lalu Kisah Para Rasul 16, Tuhan menambahkan jumlah mereka hari ke hari. Jadi Tuhan juga lihat tentang numbers. Gereja yang sehat pasti bertambah dan bertambah dan bertambah. Permasalahannya apakah cepat atau lambat? Itu tergantung pondasinya. Ya, kita buka dulu satu persatu ya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bagaimana tentang pertumbuhan gereja di awal-awal jemaat itu terbentuk, kekristenan terbentuk. Kita bisa baca dari sini. Saya akan membacakan ayat 41, saudara sekalian membacakan ayat 42 dan begitu dengan seterusnya. Sudah melihat dan menemukan? Orang-orang yang menerima perkataannya, perkataan tentang firman Tuhan, tentang Injil, itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua itu, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu mereka membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang
diselamatkan. Ini cikal bakal jemaat, ini adalah contoh jemaat yang bertumbuh dan Tuhan sudah memberikan contoh itu kepada kita lewat ayat ini dan ini diikuti terus oleh gereja-gereja sampai saat ini. Enggak ada kata lain yaitu mengikuti amanat agung. Kabarkan Injil, memberitakan, menceritakan, lalu mereka menerima perkataan itu. Ini siklusnya saudara-saudara ya. Lalu percaya, lalu dibaptis, lalu mereka melayani Tuhan, lalu bersaksi lagi, lalu percaya lagi, lalu dibaptis lagi, lalu melayani lagi, lalu memberi diri bersaksi lagi, memberi diri dibaptis lagi, percaya, memberi diri dibaptis. Begitu terus, benar begitu terus. Enggak ada kata lain. Ya mau cari rumus bagaimanapun semuanya sudah ada dalam firman Tuhan, yaitu amanat agung. Amanat agung sekali lagi bukan untuk pendeta saja, dia berbicara, Tuhan Yesus berbicara untuk kita semua. Memang kita akan punya cara-cara yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Seorang yang belajar teologi, dia tahu bagaimana caranya bersaksi dengan caranya dia. Seorang ibu rumah tangga bisa bersaksi dengan caranya dia. Seorang businesswoman bisa bersaksi dengan caranya dia. Cuma masalah metode, tapi tanggung jawab itu semuanya sama. Dimulai dari diri saya, dimulai dari diri kita, yaitu gereja Tuhan. Kita buka dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Ini juga merupakan siklus orang percaya. Sebelum menambah jumlah jemaat, yuk kita lihat kembali bagaimana dengan diri kita sendiri. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Semua sudah menerima Tuhan Yesus? Percaya kepada Tuhan Yesus? Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yes, percaya. Menerima perkataannya, tapi masalahnya apakah kita masih tetap tinggal di dalam Dia? Ayat yang ke-6 dulu tadi, sorry. Tetap tinggal di dalam Dia. Sakit, masalah, pergumulan, kebangkrutan, apakah itu membuat kita tetap atau kita keluar dari Dia? Firman berkata, karena itu hendaklah tetap, hidupmu tetap di dalam Dia. Kita pegang teguh iman kita. Jadi setelah menerima percaya Tuhan Yesus, semuanya menerima Tuhan Yesus. Saya mau tanya, siapa yang masih tetap di dalam Dia? Angkat tangan. Tetap di dalam Dia? Amin. Ya. Ayat yang ke-7, enggak berhenti sampai tetap. Tapi kita harus hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar gak? Ya. Pondasi kita kuat gak? Mencengkram gak? Atau hanya karena seperti, kalau kita bicara dulu biologi ya, berakar itu ada dua jenis akar. Akar serabut dan akar tunggang. Ya. Akar serabut itu akarnya cuman gak sampai tengah, gak sampai dalam. Dia hanya di sekitaran aja, di permukaan bawah sedikit saja. Tetapi kita harus berakar sangat dalam Dia. Kita bertumbuh di awal itu bertumbuh dari atas ke bawah. Gak usah mikirin dulu dari atas terus dibangun. Lihat dulu pondasinya. Kalau zaman dulu, lihat-lihat film kungfu ya, Jackie Chan. Gaya mabok itu apa namanya? Drunken Master. Ya, itu mulai dia cari suhunya, cari gurunya. Gurunya terima dia, lalu dia suruh belajar dulu kuda-kuda. Angkat ember, bawa air. Dia gak kasih gerakan-gerakan. Dimulai dari akar dulu, pondasi dulu. Itu yang membuat kuat. Membosankan. Ya, wah Pak, saya kan mau terima Tuhan Yesus, saya mau tampil. Saya mau melayani Tuhan itu, saya mau tampil. Lihat dulu, apakah kita tetap berakar gak? Sebagai gereja, kita kan gereja, masih berakar gak? Kuat gak? Kalau kita gak kuat berakar, kita bisa juga keluar dan tidak tinggal tetap dalam Dia. Karena pondasi kita tidak kuat. Setelah kita berakar, dikatakan dibangun dalam Dia. Bawahnya udah kuat dulu,
Kalau saya bangun rumah, kita bangun rumah, pondasinya kuat dulu. Ya, semakin bagus pondasinya, semakin bisa lantai itu semakin banyak lantai yang akan dibangun di atasnya. Kalau kita mau jadi seperti gedung yang menjulang tinggi, pertanyaannya bagaimana dengan akar kita? Ingat, pertumbuhan gereja dimulai dari diri saya. Tadi dibangun di atasnya, yang ayat ke-7. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini bicara tentang berbuah. Visi dari gereja ini adalah membangun jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah serta menjadi dampak bagi komunitas dan membawa komunitas makin mengenal Kristus. Jadi kita bicara tentang komunitas. Gereja itu banyak ya cara-cara berkembangnya. Ada yang dia 1 atau 2 gereja tapi besar sekali, mega church. Tapi ada yang tidak besar tapi banyak. Dan kita mengambil prinsip yang kedua. Kita nggak besar, nggak di gedung yang mewah, nggak di mall yang mewah, yang jumlahnya satu kali ibadah 1.000-2.000 orang, ya sekali ibadah ya. Kalau kita berkali-kali ibadah, kalau kita pugar tempat kita, renov selesai mungkin 100 kali ibadah 200, ada 5 kali ibadah bisa 1.000 juga. Ya, tapi kita mau pakai metode banyak, tidak besar tapi banyak. Dan itu udah kita patch-nya langkahnya sudah kita lakukan. Di sini, di sana dan di mana-mana, di beberapa tempat. Ya. Tadi saya baru update yang Cikupa. Batam juga sama 35 sampai 40-an. Lalu Bekasi cabang kita yang di paling baru, paling bungsu ya itu 20 sampai 25 jemaat. Baru buka 1 bulan yang lalu. Ya, jadi puji syukur kepada Tuhan, kalau bukan kehendaknya pasti Tuhan tidak akan membiarkan gereja itu bertumbuh. Pasti gereja itu kerdil. Oh, ini bukan motivasinya bukan untuk dia. Ya, motivasinya bukan untuk Tuhan. Seperti dalam Roma 10 ayat yang ke-17 bahwa gereja 11 ayat 36 maksud saya, bahwa gereja itu harusnya dipersembahkan untuk dia. Kemuliaan dan hormat itu untuk dia. Bukan dari motivasi diri sendiri, tetapi untuk dia, kepada dia, dan bagi dia. Jadi dasar pertumbuhan gereja yang pertama, pertumbuhan gereja adalah pertumbuhan yang alkitabiah. Dasar yang alkitabiah. Karena Tuhan menginginkan itu, karena berbagai referensi dari pasal-pasal dan ayat-ayat bertambah dan bertambah lagi jumlah dan jumlahnya lagi. Jadi dasar pertumbuhan gereja yang pertama adalah nama Allah harus dimuliakan. Yang nomor 1 adalah Allah, bukan diri manusianya, bukan pendetanya, bukan jemaatnya, bukan sinodenya, tetapi Allah. Mari kita buka dalam Roma 11 ayat 36. Jadi kalau gereja hanya mementingkan kepentingan denominasinya, gereja hanya mementingkan kepentingan sinodenya, di luar kepentingan Tuhan, bahwa gereja, saya percaya itu bukanlah yang dikehendaki Tuhan. Saya percaya itu hanya motivasi manusia semata. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dia yang memberikan jemaat, Dia yang memberikan pertumbuhan, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di gereja haruslah nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan nama pendetanya, bukan nama pemusiknya, bukan nama WL-nya, bukan nama singernya, bukan nama pendeta-pendeta di dalamnya dan nama jemaatnya. Tetapi haruslah nama Tuhan yang dimuliakan. Dan dalam 2 Korintus 4 ayat 5 dikatakan, pemberitaan kita, hendaklah pemberitaan kita, yaitu tentang pemberitaan Yesus Kristus. Jadi kalau bersaksi, cerita kepada jemaat, cerita kepada temannya, katakan karena Tuhan Yesus. Boleh karena Tuhan Yesus akhirnya kita dimampukan, karena Tuhan Yesus kita akhirnya sembuh, karena Tuhan Yesus karena kita punya kuasa karunia. Tapi masih harus kita katakan karena Tuhan Yesus. Itu gereja yang
benar. Gereja yang bertumbuh karena menyanding nama Tuhan Yesus di atas segalanya. Amin. Banyak gereja yang mungkin makin lama makin kesini lebih memberitakan manusianya. Pendetanya lebih terkenal daripada Tuhan Yesusnya. Ya, perkataan pendetanya lebih banyak motivasinya dibanding firmannya. Ayatnya Roma misalnya 11 ayat contoh 3C, 3B, 1 aja. Tapi khotbahnya 1 jam. Ayatnya udah 1 ayat terus dipecah lagi jadi A atau B atau C. Itu kebalik saudara-saudara. Harusnya lebih banyak firman. Ya, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari itu penting. Karena firman itu harus mendarat, firman itu harus mengena di sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Tapi jangan kebanyakan, harus banyak firman. Amin. Nah, itu contoh dasar pertumbuhan gereja harus nama Tuhan. Kalau kita melandasinya dengan nama manusia, dengan nama denominasi, dengan nama sinode, gak akan kemana-mana kita. Betul? Jadi nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Peter Wagner, tokoh pertumbuhan gereja, mengatakan bahwa gereja merupakan organisme. Gereja bukan hanya organisasi, tetapi gereja adalah organisme. Organisme itu kan makhluk hidup, benar gak? Yang memberikan kehidupan kepada makhluk hidup siapa? Tuhan. Benar ya, sel itu bisa bertambah banyak karena penciptanya, yaitu Tuhan. Gereja diciptakan oleh Tuhan, gereja yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan itu sendiri. Dalam 1 Korintus 3, kita buka dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai yang ke-7, dikatakan bahwa Apolos yang menyiram, aku yang menanam, Paulus yang menanam, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Kalau kita tahu bahwa gereja itu organisme, janganlah kepentingan organisasi di atas kepentingannya Tuhan. Janganlah kita memakai cara-cara organisasi, cara-cara manusia untuk menentukan langkah gereja. Haruslah kita berdoa kepada Tuhan, haruslah kita memakai peraturan firman Tuhan di atas peraturan organisasi. Itu. Pak, ini firmannya buat siapa? Buat kita juga, ya. Berarti kita harus berdoa dan baca firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Aku menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ayat ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam penanaman gereja ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang church planting, ada juga yang memfollow up gembalanya. Dan itu harus ada sinergi di antara keduanya. Tapi jangan lupa bukan karena sayanya, Danielnya, bukan karena Pak Ezranya, koordinator penanam gereja, tapi karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan gereja. Ingat, Tuhan yang memberikan pertumbuhan gereja. Kita enggak lagi membangun perusahaan, kita enggak lagi membangun komunitas, kelompok-kelompok di luar Kristen. Kita membangun gereja. Kalau yang namanya membangun gereja, intinya Tuhan ada di situ. Amin. Yang ketiga, pertumbuhan gereja haruslah pertumbuhan yang segala arah. Atau kita bicara tentang pertumbuhan yang holistik. Maka dari tadi saya katakan bukan pendetanya tetapi sayanya. Ya, sebagai ibu rumah tangga saya bisa bersinergi dengan Tuhan, menjadi alat Tuhan dalam menumbuhkan gereja. Contoh, ya mengajak orang ke dalam persekutuan gereja. Gereja ini cukup aktif ya saudara-saudara, kita memang gak ada setiap hari. Ya, tapi di sini ada konseling setiap hari terbuka ya Bu. Tetapi gereja ini ada programnya, ada persekutuannya, ada hari Rabu, ada komsel, ada doa, ada hari Sabtu, kadang-kadang ada doa di saat Sabtu. Lalu ada juga Sabtu kategorial, ibadah WBI, wanita, pria, remaja, youth, dan juga ada sekolah minggu. Artinya gereja ini ke arah yang benar gitu.
ya, kita membuka persekutuan-persekutuan. Mulai dari ibu rumah tangga bisa dipakai Tuhan. Lydia seorang ibu rumah tangga, tetapi dipakai Tuhan, menjadi alatnya Tuhan di Filipi. Dia membuka pintu rumahnya untuk menjadi tempat bagi hamba-hamba Tuhan, membagi jemaat Tuhan yang ada di Filipi saat itu. Lydia seorang ibu rumah tangga, dia berserta dengan isi rumahnya memberi diri dibaptis, dan dia juga selain ibu rumah tangga, dia adalah businesswoman, penjual kain warna ungu. Jadi sebagai businessman, businesswoman, saudara juga bisa dipakai Tuhan. Ya, menjadi tokoh pertumbuhan gereja, pelaku pertumbuhan gereja, aktor pertumbuhan gereja. Enggak tergantung, wah saya sekolah teologi atau enggak, wah saya ini enggak. Kita akan adakan kursus ya Pak Budi, kita akan kasih sedikit seminar bagaimana sih caranya menginjili dengan cara yang pas. Ya bukan hebat, bukan yang cara yang muktahir enggak, tapi cara yang pas. Karena setiap orang punya ciri khas masing-masing. Karena setiap orang punya teman yang berbeda-beda. Gimana caranya kita bisa menggait teman kita dengan cara yang pas buat dia. Ya, bukan pas buat saya loh, tapi harus pas buat dia. Benar ya? Jadi penginjilan, pertumbuhan itu harus diikuti pertumbuhan yang dialami segala arah. Seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang kita baca. Pertumbuhan segala arah itu apa maksudnya? Pertama adalah pertumbuhan ke atas, yaitu berbicara tentang pertumbuhan rohani. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 mengatakan mereka menerima perkataannya. Berarti menerima perkataannya. Ada firman yang ditabur di dalam setiap komunitas-komunitas itu. Makanya kalau lagi ngumpul-ngumpul harus diselipin firman. Bukan cuma ngumpul aja. Ya firman gak usah harus nanti buka ya dalam ayat semuanya bahwa awal kitab. Enggak harus begitu. Tapi selipkan. Kalau ada temannya yang punya masalah, tenang. Segala perkara dapat engkau tanggung. Lu tanggung di dalam dia, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya lagi kekurangan, tenang aja. Allah kita itu Allah yang kaya. Dia bisa memenuhi segala keperluanmu. Itu udah ayat loh. Di dalamnya udah mengandung ayat. Saudara gak usah ngomong Filipi 4 ayat 19, gak usah. Quotes, bentuknya quotes, pernyataan-pernyataan. Itu saudara sedang membagikan firman. Sehingga orang yang mendengarnya menerima perkataannya. Sehingga orang yang menerima perkataannya bertumbuh secara rohani. Bertumbuh ke atas, pertumbuhan gereja yang ke atas. Dalam 3 Rasul 2 ayat 47 juga mengatakan mereka dengan sukacita berbagi. Mereka dengan sukacita memuji Tuhan. Itu sudah juga pertumbuhan ke atas. Pertumbuhan juga haruslah pertumbuhan yang bersama-sama. Seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43 dan 45. Mereka memecah roti bersama-sama. Mereka menjual hasilnya, kepunyaannya dan milik mereka itu adalah milik bersama-sama. Jadi ada kesatuan dan kebersamaan dalam pertumbuhan. Dalam pertumbuhan ingat, jangan mau menang sendiri. Jangan mau buat saya sendiri nih, saya hebat sendiri. Tetapi orang lain biarin ketinggalan. Kalau kita menerima pertumbuhan rohani, kita juga akan rindu teman kita, istri kita, suami kita juga mengalami pertumbuhan rohani. Ya, seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula saat itu. Enggak ada yang ketinggalan. Yang lemah ditopang sama yang kuat. Lemah imannya ditopang sama yang kuat imannya. Bisa saling menghibur, saling menasehati. Dan pertumbuhan segala arah juga bermaksud pertumbuhan keluar. Ayat 41 dan 47 mengatakan mereka disukai banyak orang. Gereja harus disukai oleh orang-orang di luar sana. Artinya kita jangan jadi komunitas yang eksklusif. Oh, mentang-mentang dipanggil Tuhan, mentang-mentang gereja ini kita eksklusif. Enggak, kita harus bisa berbaur, blending sama orang-orang di luar sana. Karena dengan cara begitu, berbaur dan blending mereka melihat kesaksian lewat bukan perkataan saja, tapi lewat perbuatan kita. Ya, kita jangan jadi yang eksklusif, tapi kita bisa merangkul mereka. Gereja ini sudah alami, sudah lakukan salah satunya ya adalah dengan kemarin kita berbagi dengan panti jompo, kita berbagi dengan menjadi tuan rumah vaksin, nanti juga donor darah dan lain sebagainya.
kita sudah lakukan itu. Ya, kita harus mencontoh jemaat mula-mula. Pertumbuhan bukan hanya di dalam saja. Jangan jago kandang saja, tetapi kita juga harus bisa keluar. Dan pertumbuhan secara terus-menerus. Kisah Para Rasul 2 ayat 47 mengatakan 3.000. Kisah Para Rasul 4 ayat yang keempat mengatakan 5.000. Kisah Para Rasul 16 ayat yang kelima, Tuhan terus menambahkan jumlah mereka. Jadi enggak lagi mood-moodnya aja. Wah, lagi ngetren nih pertumbuhan gereja saat itu aja, enggak. Tapi terus-menerus diulang terus, dan Tuhan tambahkan terus dan terus. Wah, ini karena lagi ada programnya dari saya, dari gereja, kita terus gencar, enggak. Tanpa henti kita harus terus-menerus bertambah dan bertambah. Ya. Dan bagaimana caranya agar gereja bertumbuh? Yang pertama, melaksanakan apa yang diamanatkan Tuhan. Itu sudah so pasti katanya. Ya, pergi, ajari, baptis, dan layani. Matius 28 ayat 19 ke 20. Dan yang kedua, harus ada keseimbangan antara menanam dan menyiram. Ya, harus ada balance antara menanam dan menyiram. Karena kalau kebanyakan kita menanam dan kebanyakan menyiram, itu tidak baik. Dua-duanya harus sinergi, dua-duanya harus bersama-sama. Karena di situ ada karunia-karunia rohani yang akan terpancar dari kedua kegiatan itu. Ya, gereja yang sakit, gereja yang tidak sehat, terlihat bahwa karunia-karunia roh itu tidak terpancar dari gereja itu. Tapi gereja yang sehat adalah gereja yang memancarkan karunia-karunia roh, dan di situ kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus. Karena perlu kepekaan, karena perlu ketergantungan kita kepada Roh Kudus. Di sisi bangun gereja bukan hanya church planting aja, ya 20, 30 misalnya gitu, tapi harus ada follow up-nya. Gimana Pak gerejanya? Sudah ada tempatnya, tapi orangnya nggak ada. Ya, orang yang melayaninya nggak ada. Ya terus gimana? Ya biarin aja lah. Nggak gitu. Itu artinya mau nama besarnya doang, tapi nggak mau follow up. Kita lakukan apa yang Tuhan katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 8, bahwa katakan kita harus berseimbang antara menanam dan juga menyiram. Dan jangan lupa, karena Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan, kita harus menggantungkan kehendak kita, menggantungkan rencana-rencana kita kepada Tuhan. Karena itu kita perlu berdoa. Ya, tidak henti-hentinya Pak Ferry beserta dengan tim doa, dan juga kita semua berdoa agar jemaat yang telah dibangun itu terus berkembang. Dan yang ketiga tadi sudah ya. Keempat, maksud saya, bagaimana caranya kita terlibat. Pak, saya sebagai ibu rumah tangga, Pak, saya sebagai pekerja, saya sebagai supir, saya sebagai buruh pabrik. Gimana caranya saya bisa terlibat? Saya tahu penting menjadi seorang yang terlibat dalam amanat agung, sebagai seorang yang terlibat dalam pertumbuhan gereja. Tapi how come? Gimana caranya saya? Kita disebut sebagai kawan sekerja Allah, luar biasa ya, amin. Jadi partnernya Allah. Tapi gimana caranya? Dimulai dari langkah yang kecil. Langkah pertama. Yang pertama adalah aktif gak kita dalam persekutuan? Ya, terlibat gak kita dalam persekutuan? Tadi saya katakan, gak usah pikir yang jauh-jauh. Pikir dulu langkah awal, langkahkan kakimu ke gereja untuk bersekutu, untuk engkau diisi rohaninya, supaya engkau memperoleh karunia-karunia rohani itu, sehingga engkau punya hati untuk melayani dan bersaksi. Itu dulu dong, dibanding yang setelah-setelahnya. First step, small step, itu akan menggambarkan step langkah-langkah berikutnya. Sabtu ada, Rabu ada, hari Minggu ada sekolah minggu, hari Minggu ada ibadah. Dimulai dari situ. Kita sudah masuk dalam peran pertumbuhan gereja. Kok bisa Pak? Ya, gereja kan diri kita sendiri. Dimulai dari kita dulu.
kita berperan gak dalam pertumbuhan rohani kita sendiri? Ya. Yang kedua, tadi siapapun kita bisa berperan dan aktif dalam persekutuan. Seperti Lydia, belum lagi ada namanya Yason di Tesalonika, belum lagi ada namanya Justus di Korintus. Mereka dipakai Tuhan, pribadi lepas pribadi menjadi alat Tuhan. Latar belakang mereka berbeda-beda, siapapun kita bisa dipakai Tuhan. Ya, enggak perlu sampai buka rumah. Ya itu salah satunya ya, kalau Lydia buka rumah buat jemaat Tuhan saat itu. Paulus, Silas pada saat mereka keluar dari penjara Filipi, mereka kemana? Mereka ke rumah Lydia. Di situ jadi tempat base camp. Kita boleh buka pintu rumah kita. Ya, Bu Esther Luna ya kalau salah. Oh, banyak beberapa dari teman Komsel yang mau buka rumahnya untuk dijadikan tempat beribadah Komsel. Silahkan. Ya, itu juga salah satu terlibat aktif. Dan kedua, terlibat dalam misi. Terlibat dalam misi itu bisa terlibat secara langsung aktif, terlibat secara tidak langsung, ya itu juga bisa. Dan bulan ini dicanangkan sebagai bulan misi dari GBI dan sebagian besar aras gereja bulan Oktober. Terlibat dalam seminar misi, terlibat dalam penggalangan dana misi, terlibat dalam misi itu langsung. Nah, itu juga salah satunya. Ya. Berdoa bersama dengan untuk jiwa-jiwa. Itu juga merupakan cara kita terlibat dalam penanaman gereja. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Tuhan Allah kita tergerak oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa. Tuhan juga akan memberikan kepada kita hati yang tergerak kepada jiwa-jiwa. Kok kasihan gitu, mereka belum percaya Tuhan, kok mereka belum menerima Tuhan Yesus. Itu digerakkan hati kita oleh belas kasihan. Dan aktif dalam program penanaman gereja seperti yang di dalam program gereja kita, pembukaan cabang. Dari mimbar ini saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada jemaat GBI TCC Polri Mansion yang terlibat dalam penanaman gereja. Ya, baik terlibat dalam doa, ya sumbang pikiran, tenaga. Seperti kemarin ya, saya lihat Pak Ferry datang dan juga angkat-angkat tempat barang-barang, Pak Roy ke Cikupa, Bekasi dan lain sebagainya. Itu terlibat aktif, ya. Dan kami mengundang juga, kami membuka tangan kami selebar-lebarnya bagi teman-teman, saudara-saudari yang ikut mau terlibat aktif dalam penanaman gereja. Ya. Dan terakhir, pertumbuhan gereja itu juga ada upah yang menanti. Seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 8, bukan terpenting siapa yang menanam dan siapa yang menyiram. Dan masing-masing akan dinilai perbuatan dan pekerjaannya masing-masing dan Tuhan akan memberikan balasannya. Dan bagi kita tersedia mahkota sukacita. Bagi kita tersedia mahkota kehidupan. Itu yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini tentang firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan bertanggung jawab. Kita semua bertanggung jawab dalam penanaman dan pertumbuhan gereja. Bukan hanya GBI-nya tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. WL Imam Musik boleh maju ke depan. Kita tundukkan kepala. Kita telah dipanggil. Sehingga kita percaya. Kita dipilih. Sehingga kita bisa menjadi alat-alatnya. Siapapun saudara dari kursi saudara, tempat duduk saudara. Saudara adalah pelayan Tuhan. Saudara adalah kawan sekerja Allah. Untuk itulah engkau dipanggil. Bukan hanya berhenti sampai percaya saja. Tapi layani dia. Apapun profesi saudara,
apapun latar belakang saudara, saudara adalah kawan sekerja Allah. Tuhan yang memberikan kemampuan buat kita, karunia-karunia dari Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk terus bertumbuh, dibangun dan berakar. Dan kita dimampukan untuk kita bersaksi dengan kuasa dunamos, kuasa Roh Kudus. Kau akan menjadi saksiku. Tuhan, ini kami, hati kami tergerak oleh belas kasihan. Hati kami tergerak atas jiwa-jiwa yang di luar sana, yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Kami mau mengikuti panggilan-Mu sampai pada akhirnya Kau dapati kami setia. Kita nyanyikan lagu ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti Tuhan panggilan-Mu, aku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau ikuti Tuhan panggilan-Mu sampai akhirnya. Setia Tuhan, Kau dapati kami setia dan kami Amen. percaya Tuhan, Kau telah menyediakan upah dan balasan dan juga mahkota kehidupan dan kemuliaan buat kami semua Tuhan. Tuhan, kami menjadi alat-Mu, kami serahkan hidup kami, pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami, tangan kami, kaki kami Tuhan. Pakailah Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini? Sampaikan tangannya. Haleluya. Oke, kita akan berikan persembahan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan? Mungkin bisa lambaikan tangan atau dicek di bangkunya masing-masing sudah ada amplop yang tersedia. Ada amplop persembahan dan ada amplop multiguna juga. Sambil menunggu, saya ingin menyambut di antara jemaat, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini?
di TCC Puri Mansion. Bisa, bila ada keberatan mungkin bisa bangkit berdiri atau bisa lambaikan tangan. Selamat datang kakak di TCC. Selamat beribadah di TCC, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada lagi? Oh, di sebelah kanan saya juga ada. Selamat datang, di sebelah kanan saya juga ada. Terima kasih. Selamat datang, selamat beribadah di TCC. Ya, jika belum punya tempat ibadah tetap, gereja TCC terbuka. Ya, welcome home. Oke, sudah semua persembahannya, kita akan bawa persembahan kita duduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi menjelang siang hari ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami di ibadah kami Tuhan saat ini Bapak. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu lewat hamba-Mu Pastor Daniel Tuhan Yesus. Yang kembali mengingatkan kami kalau kami hidup untuk menjadi saksi Tuhan. Lewat hidup kami, nama Tuhan juga harus dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih untuk Pastor Daniel. Terima kasih untuk gembala kami ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati dia dalam setiap hal yang dia kerjakan Tuhan. Apapun yang dia lakukan, usahanya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan Yesus. Tuhan berkati dia Tuhan. Tuhan berkati juga keluarganya, anak-anaknya Tuhan Yesus. Apapun Tuhan Yesus yang keluarga ini lakukan Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Sehingga keluarga ini juga terus menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami memberikan persembahan Tuhan Yesus. Tuhan pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk gereja-Mu lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan berkati setiap apapun yang kami kerjakan. Sehingga kami juga Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Dan kami bisa menjadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Kami dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi Tuhan Yesus dengan hati yang bersyukur. Karena kami tahu semua yang kami miliki, semua yang kami punya itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami berdoa, haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Ibadah minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Ezra Simorangkir, dan Pastor Semi. Mari persiapkan hati kita, untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Ibadah doa diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Ibadah youth diadakan besok Sabtu pukul 6 sore. Ibadah pria diadakan hari Sabtu pukul 5 sore. Doa keliling diadakan besok Sabtu pukul 7 pagi. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Demikian untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, itu dia beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Dan tadi bisa dilihat juga ada beberapa cabang yang sudah mulai berjalan juga. Cikupa, Batam, dan Bekasi. Mari kita terus dukung setiap pelayanan TCC sehingga gereja ini terus bertumbuh dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita mau akhiri ibadah kita siang ini dengan doa syafaat. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, yang kami percaya dalam hidup kami dan kami menerima Engkau Tuhan. Karena kami percaya di luar sana Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa selamat, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kami yang ada dalam ruangan ini, kami adalah pilihan-Mu Tuhan. Engkau memilih kami dari kandungan orang tua kami sampai saat ini kami masih percaya kepada Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami sudah mendengarnya Tuhan. Biar Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Kami mau Bapa, teman-teman kami, keluarga kami, biar melalui firman ini Tuhan kami punya keberanian Tuhan untuk bisa mengajak mereka untuk datang kepada-Mu Tuhan. Beribadah di gereja ini Tuhan maupun juga Tuhan teman-teman kami di pekerjaan. Jadikan kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh membanyak-banyak jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, gembala sidang kami, gembala TCC. Tuhan berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan berkata, jeripaya di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Apa yang hamba-Mu sudah melayani, biar Tuhan perhitungkan semuanya Tuhan. Berkati juga keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Bu Vera juga ketiga anaknya Tuhan, juga Oma yang saat ini sedang dalam pemulihan, kesembuhan. Kami percaya Oma akan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pekerjaan bisnisnya Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh gembala kami yang Kau Tuhan buat berhasil Tuhan. Juga wakilnya Pak Steve yang saat ini juga Tuhan yang Kau utus melayani di Cikupa Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Biar Pak Steve aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Saat ini menjadi saksi di Cikupa, menjadi berkat di Cikupa. Biar Tuhan juga akan lindungi kembali Pak Steve, kembali ke rumahnya Tuhan. Berkumpul dengan keluarga Tuhan juga yang akan berlanjut untuk baptisan Tuhan. Biar kekuatan Tuhan, semangat Tuhan berikan buat Pak Steve Tuhan. Juga istrinya Bu Esther juga Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Semua aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Bu Evi, hamba-Mu sendiri. Pak Budi ya Tuhan, Pak Estra, Pak Semi Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan memilih kami Tuhan di tempat ini semua karena rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Makasih banyak Tuhan, juga imam-imam musik, WL singer pemusik Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai mereka Tuhan, Tuhan berkati mereka, keluarga mereka Tuhan, usaha bisnis mereka, apa yang dikerjakan oleh mereka Tuhan buat berhasil Tuhan. Bagian multimedia Tuhan, hamba-hamba-Mu juga Tuhan berkati Tuhan. Bagian sekolah minggu Tuhan, aser Tuhan, pendoa, kami semua yang melayani pada minggu ini Tuhan. Kami percaya kami akan menerima apa yang kami sudah lakukannya Tuhan. Dua jemaat yang hadir pada siang hari ini Tuhan, Tuhan berkati juga Tuhan. Setiap pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, masa muda mereka Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan. Kalau yang saat ini sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan, yang sedang mencari berdoa untuk jodoh juga Tuhan, Tuhan berpertemukan Tuhan, biar mereka Tuhan Yesus menerima mujizat daripada-Mu Tuhan, karena doa-doa mereka Tuhan jawab ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jemaat yang baru hadir pada minggu ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah kirimkan banyak jiwa-jiwa baru Tuhan, ibadah pertama, kedua ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan percayakan di tempat ini karena semua rencana-Mu Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan buat yang berulang tahun minggu ini Tuhan, Tuhan berkati panjang umur, tambah-tambahkan buat mereka biar mereka bersyukur yang berulang tahun minggu ini Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberkati mereka yang berulang tahun berlimpah-limpah Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk Jakarta Tuhan, di mana kami saat ini tinggal Tuhan, berkati kota kami Jakarta Tuhan. Biar melalui kota yang saat ini kami tinggal di tempat ini Tuhan, Tuhan menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami saat ini gubernur kami akan mengakhiri tugasnya sebagai gubernur Tuhan. Tuhan percayakan pemimpin yang baru yang benar-benar takut akan Tuhan untuk memimpin kota kami Jakarta Tuhan. Juga Indonesia kami berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan lawat bangsa kami ya Tuhan, agar bangsa kami ini Tuhan, bangsa boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain juga Tuhan. Terjadi banyak Tuhan
pemulihan terjadi buat bangsa kami ini Tuhan. Tuhan juga berkati, beri hikmat buat Presiden kami, Pak Jokowi bersama wakilnya Tuhan, menteri-menterinya Tuhan, bahkan pemimpin dari pusat sampai daerah Tuhan, biar mereka Tuhan memimpin bangsa ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa sekali lagi Tuhan untuk garis depan penginjilan di seluruh Indonesia ini Tuhan, biar Tuhan yang akan memampukan mereka, hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani di setiap pelosok-pelosok daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pelayanan mereka Tuhan banyak jiwa yang akan dimenangkan Tuhan. Khusus mereka yang belum sama sekali percaya kepada Engkau, agar melalui mereka hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil di Indonesia ini Tuhan, Tuhan pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan. So kami berdoa buat setiap penjara-penjara Tuhan. Kami rindu Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang saat ini berurusan dengan hukum Tuhan. Tuhan berdoa Tuhan, jamah mereka Tuhan. Kalau mereka saat ini harus menantikan keputusan dari pengadilan, kami percaya semua kehendak Tuhan. Biar Tuhan yang akan melawat setiap penjara-penjara di Indonesia Tuhan. Agar mereka keluar dari penjara menjadi orang-orang Paulus-Paulus di akhir zaman Tuhan. Agar mereka boleh memenangkan setiap jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Karena mereka dipulihkan Tuhan. Karena melalui proses ini mereka tahu bahwa Tuhan izinkan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih anak-anak muda Tuhan, kami berdoa Tuhan biar lawatan Tuhan juga terjadi buat anak-anak muda di seluruh Indonesia ini Tuhan. Jangan biarkan iblis mencuri mereka Tuhan, tapi biar anak-anak muda ini Tuhan hidup takut akan Tuhan. Mereka siap untuk mereka melayani generasi mereka Tuhan. Untuk itu Tuhan bangkitkan gereja untuk memperlengkapi setiap anak-anak muda agar sekolah mereka, kampus mereka ada di sana Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka Tuhan sama seperti anak-anak dunia. Pergaulan bebas kami tolak, narkoba kami tolak ya Tuhan, aborsi kami tolak ya Tuhan. Biar anak-anak muda ini Tuhan mereka siap Tuhan untuk menjadi hamba anak-anak yang takut akan Tuhan dan siap melayani Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk baptisan nanti siang ini menjelang sore dalam tangan Tuhan. Biar acara baptisan jiwa-jiwa ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Semuanya berjalan dengan lancar untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Sebelum kami berpisah satu sama lain, kami bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan ke atas. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah menghantar engkau dengan baik tempat ini, pulanglah dan kembalilah dengan membawa berkat, damai, sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang pernah. Yang percaya, mari sama-sama katakan, Amin. Naikkan